aku tinggalkan engkau. Itu kalau ucapan seperti itu namanya ucapan talak kinayah, kiasan. Itu perlu konfirmasi, tabayun, nggak bisa nggak langsung jatuh. Harus ditanya dulu. Maksud abang apa sih? Bilang-bilang meninggalkan itu. Nah, kalau dia bilang maksud meninggalkan adalah cerai, maka jatuh. Tapi kalau dia bilang ya maksudnya saya tinggalin lah barang-barang 1 bulan biar itu juga itu namanya itu nggak langsung jatuh, harus dikonfirmasi tabayun. Jadi begini, sigat talak itu ada yang sarih, ada yang khafi. Sarih itu apa? Jelas. Contohnya, aku ceraikan kamu ya. Nah, jelas kan? Kata-kata cerai, bukan cerai ya, cerai. Ada yang kiasan. Itu perlu konfirmasi, perlu tabayun. Misalnya, aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Apa maknanya? Apakah antar pulang ke rumah barang-barang seminggu, kemudian jemput balik? Atau? Makanya perlu ditanya balik. Enggak langsung jatuh. Nah, itu. Atau tadi kayak mana tadi? Aku tinggal apa gimana? Aku tinggalkan engkau. Malam balik dia. Malam balik. Ya malam balik lah. Sakit lagi nanti ya. Kolesterol nanti kan. Pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darah. Nah, ya jadi itu ya. Jadi talak 3 jatuhnya 1 jika sekali ucap, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas tadi, apa? Kana talaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafatir Umar bin Khattab talaq salasah wahidatun. Jadi talak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar, di 2 tahun masa Khalifah Umar bin Khattab, talak salas, talak 3 itu wahidatun, jatuhnya 1. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga tadi ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, siapa nama sahabat tadi yang mentalak istrinya talak 3? Rukanah bin Yazid. Talaka Rukanah bin Yazid imra'atahu salasan fi majlisin wahidin. Si Rukanah ini, sahabat Rukanah ini mentalak istrinya talak 3 dalam 1 majlis. Apa maksud dalam 1 majlis? Sekali peristiwa talak. Fahazina alaiha husnan sadida fahazina alaiha dia menyesal husnan syadida, penyesalan yang syadida. Syadida apa artinya? Sangat dalam. Kenapa kok saya talak? Dialah yang mengurut saya, yang masak liu untuk saya, misalnya gitu lah. Ya sedih dia sampai kedengaran sama Nabi. Kesedihannya tuh terdengar sama Nabi. Nabi datang tanya, kaifat talaqtaha? Bagaimana kamu mentalak istrimu? Sama siapa Nabi bertanya? Sama Rukanah. Talak tuha salasan. Aku talak istrimu, aku ucapkan apa? Salasan. Salasan itu apa? Talak 3. Gimana kira-kira contohnya? Aku ceraikan kamu, talak 3. Dah, kemudian Nabi bertanya lagi. Fi majlisin wahidin, apakah dalam 1 majlis?
Apa tadi maksudnya satu majelis? Kenapa saya ulang-ulang ini supaya lebih paham? Kenapa apa maksudnya fi majlisin wahidin? Satu waktu, satu kali peristiwa tolak atau sekali kejadian. Sekali kejadian. Fakal karena mengenai naam, betul ya Rasulullah. Fakal Nabi mengatakan apa? Fa innama tilka wahidah. Sesungguhnya itu jatuh satu. Farji'ha irji'ha insyikta, maka rujuklah jika kamu mau. Nah, ini kadang-kadang seringkali terjadi di masyarakat. Kalau suami mengucapkan talak 3, langsung jatuh 3. Nah, kamu betul kan kejadian kan? Udah itu dia kan suaminya minta balik, dia nggak mau lagi karena ada dia cerita sama saya kan. Udah 3 kali dia talak dia udah. 3 kali dia dalam satu peristiwa tugas. Maksudnya dalam satu ucapan 3. Nah, itulah. Padahal bisa. Iya, dia nggak mau balik lagi. Kenapa nggak balik lagi? Si istri karena itulah nggak pahamnya. Karena nggak paham. Maka sekarang saya kasih paham sama ibu-ibu. Walaupun suami mengucapkan tolak 3, jatuhnya 1. Tuh catat tuh. Saya pernah juga dulu datang orang sama saya, Ustaz, ada kawan dia mentolak istrinya talak 3, tapi sekarang dia menyesal. Bawa kemari. Bisa rujuk, saya jamin. Bisa rujuk. Saya itu dengan almarhum saya. Dah, akhirnya rujuk balik, selesai. Itu yang berlaku di masa Nabi, di masa Abu Bakar dan 2 tahun masa pemerintahan Umar. Nah, kalau di masa Nabi terjadi seperti itu, siapa yang kita ikuti? Masa Nabi kan? Masa Nabi. Karena risikonya besar ya kalau nggak bisa balik, betul nggak? Iya. Yang besar, siapa yang cuci baju, masih ada. Makanya kenapa Allah memberikan kesempatan sampai 3 kali supaya masih ada peluang untuk balik. Kalau sekali ucap nggak bisa balik lagi kan rugi. Rugi itu cabai udah berbuah, rugi itu jagung sudah berbuah, Yang jelas mau tidur nggak ada guling. nggak ada guling. Jahat kali niatnya jadikan isi guling, nggak mau lah. Enak aja jadi isi kok jadi. Hah? Sampai anaknya orang meninggal, dan itu suaminya minta balik, dia nggak mau. Nah itulah, karena dia nggak paham, karena dia pikir nggak bisa balik lagi. Iya. Nah itu. Nah ini mau saya tekankan sama ibu-ibu ini, ya harus paham bahwa yang dimaksud talak 3 yang nggak bisa lagi itu 3 kali fi majlisin salasin, pada 3 kali majelis atau 3 kali peristiwa talak. Cukup jelas? Talak tuh memang jatuh ada di tanah air. Disitulah misalnya lelaki itu tidak butuh proses. Iya, kalau dia ucapkan ya jatuh, tapi jatuhnya talak 1, dia masih bisa rujuk, nggak perlu ke pengadilan. Rujuk itu nggak perlu ke pengadilan. Jadi begini, walaupun dia ucapkan, misalnya spontan dia ucapkan, ya sudah aku tolak kamu, jatuh, tapi jatuhnya 1. Besoknya bisa rujuk, besoknya bisa rujuk. Cara rujuk bagaimana ibu? Nah, sekarang saya tanya, bagaimana cara rujuk? Cara rujuk, datangkan tadi yang ngomong mentalak tadi. Datangkan perempuan, datangkan 2 orang saksi. Ya, pokoknya panggillah orang-orang tua. Nah, nasihati situ. Kalau bisa ada 1 orang ustaz lah. Kalau enggak nanti orang tuanya nasihati. Saya tanya sama, kamu betul ingin rujuk? Sama siapa yang tanya? Sama yang suami. Suami, enggak sama istri. Dua-dua. Dua-duanya, sama suami dulu. Kamu betul ingin rujuk? Betul Pak Ustaz. Kamu betul? Betul Pak Ustaz. Ya udah, nasihati. Kita selesai kumpul balik. Itu rujuk. Mudah kan? Mudah sekali rujuk. Jika belum habis masa iddah. Kalau habis masa iddah, nikah ulang. Dan nikah ulang itu kesyarat saja. Jangan pula ngambil kesempatan 15 mayam. Masih nggak mau akhirnya dia rujuk lagi.
udahlah aku cari yang lain aja lah kalau 15 mayam. Ini sebagai syarat aja ya, katakanlah setengah mayam boleh. Hadiah. Sekedar untuk sah aja. Gampang, sebenarnya Islam itu mudah. Kita saja yang memberat-beratkan atau pemahaman kita yang terlalu berat. Padahal Islam tidak seperti itu. Ya. Ya. Pokoknya aman-aman aja. Pokoknya ibu-ibu kalau ada masalah lapor ke siapa? Enak aja ke pengadilan. Ke pengadilan, jangan ke saya. Hancurlah saya nanti. Free kalau saya. Ya ke saya lah maksud saya main-main. Maksud jangan ambil keputusan sendiri. Ya fas'ala ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang yang memahami jika kamu tidak mengetahui. Akibatnya tadi itu memahami sendiri. Suami minta balik karena dia paham enggak boleh lagi balik lagi, sudah kena sengsara. Jangan tertekan anak-anak. Nah. Udah kita lanjut ya. Jadi wa idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istrimu, fabalaghna ajalahunna, dan telah habis berakhir masa iddahnya, ya, famsikuhunna bima'ruf, maka ya kembalilah secara baik. Kalau sebelum habis masa iddah kembali dengan cara rujuk, kalau setelah habis masa iddah kembali dengan nikah lagi. Nah, nikah lagi. Kalau nikah lagi berarti penuhi syarat-syarat nikah. Apa saja syarat nikah? Pertama mahar. Tapi mahar itu yang yang sesuai dengan kemampuan. Khairun nisa'i aisaru'a ma'unah, sebaik-baik wanita yang mudah maharnya. Yang kedua wali. La nikaha illa biwalin la nikaha illa biwalin wa syahadataini. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Jadi harus hadirkan wali. Kemudian 2 orang saksi yang adil. Laki-laki. Bagaimana kalau enggak ada laki-laki? 1 orang laki-laki sama dengan 2 wanita. Kenapa begitu? Karena wanita ini kadang-kadang cepat lupa dia, atau mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Makanya suami itu bisa goyang dia imannya jika istrinya mengatakan, abangku sayang, yuk beli mobil yuk, ayo, dah ambil. Memang luar biasa, sihirnya istri ini luar biasa. Makanya orang istri jika dia berdakwah maka lebih cepat terpengaruh suaminya. Ya, tapi kalau dia gunakan tuh hal lain juga lebih cepat terpengaruh. Saya aja coba kalau istri saya bilang, abang makan miso, ayo cepat. Ya kan? Memang membius ya. Lah perempuan itu diciptakan memang beda ya. Ada daya tarik khusus kayak tersihir itu. Kayak magnet suaranya. Makanya suara perempuan itu memang indah terdengar. Makanya maaf kita bilang ya, kenapa orang kadang-kadang, kalau udahlah nggak usah. Lanjut. Nanti kalau saya cerita nggak habis-habis saya nih. Dah. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka kembalilah secara baik. Artinya kalau sebelum habis masa iddah rujuk, setelah habis masa iddah kembali nikah. Sebagaimana nikah biasa. Tadi apa? Wali, apa tadi? Mahar, 2 orang saksi yang adil. Apa lagi? Ya wali tadi. Harus ada pengantin pria dan pengantin wanita lah. Kalau nggak ada pengantin pria gimana? Mau nikah? Nggak ada isinya. HP cuma casing toh, nggak ada mesinnya. Itu baru gampang. Nah, nanti walimah disunahkan. Walimah itu hukumnya sunat. Apa itu walimah? Kenduri. Walimah sunat. Maka kalau kita buat itu berpahala. Udah. Ya.
Wala tamsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kalian kembali kepada istrimu. Niatnya apa? Untuk supaya istri itu enggak dinikahi oleh orang lain, tujuannya untuk menganiaya. Paham maksudnya? Pertama diceraikan. Setelah habis masa iddah, dirayu lagi istrinya. Ayo kita nikah lagi. Enggak mau. Ayolah, nanti abang akan berubah. Enggak mau. Janji, swear itu apa? Swear itu apa? Sumpah. Tapi setelah menikah, udah cekek lagi istrinya. Itu namanya menganiaya. Tujuan menikah untuk menganiaya. Mungkin belum habis dendamnya. Ini nggak boleh. Supaya nggak dinikahi oleh orang lain, dia rayu istrinya. Nggak boleh niatnya seperti itu. Tidak boleh niat menikahi istri yang sudah diceraikan, atau menikahi siapapun nggak boleh dengan niat menganiaya. Kalau menikahi seorang perempuan niatnya ingin uangnya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Tungkihul imra'ah. Ya, di antaranya apa? 5 liha kan? Katanya. Tapi tentu yang paling utama adalah agamanya. Boleh. Contoh misalnya gini ya. Abang nikah adik ya. Tujuannya apa? Untuk harta adik. Ustaz nih mata. Iya, kalau saya nikah, kita buat pesantren yang besar. Kita santuni fakir miskin. Kita sama-sama dengan harta adik kita menuju surga. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya menikah adik ya, untuk apa? Untuk uang biar kita foya-foya. Itu tembak mati aja itu. Tujuannya niatnya nggak bagus. Jadi nggak apa-apa, asalkan tadi apa? Ada benteng tadi apa? Bidiniha. Fatfar bidat din. Taribat siadaka. Maka yang utama adalah harus ada agamanya, baru bahagia. Tapi kalau nggak ada agama, kita menikahi perempuan yang kaya, itu musibah nanti jadinya. Gak ada wibawa seorang suami. Dia menjadi suami takut istri. Kehilangan wibawa itu juga tidak sehat. Akhirnya yang memerintahkan rumah tangga siapa? Padahal dalam syariat Islam, laki-laki itu pemimpin rumah tangganya. Ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami itu, laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu atau suami itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat juga menyebutkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Tapi harus diingat, ar-rijalu itu isim ma'rifah, bukan rijalun. Apa makna ar-rijalu pakai alif lam dengan rijalun tidak pakai alif lam? Ini perlu saya kasih tahu. Kalau ar-rijalu pakai alif lam namanya isim ma'rifah. Artinya laki-laki tertentu yang punya kemampuan memimpin. Bukan semua laki-laki. Bagaimana kalau laki-laki kita setruk? Bagaimana dia memimpin? Ngomong aja dia. Maka yang seperti itu boleh si istri yang mengurus rumah tangga, yang memimpin. Paham ya? Maka dikatakan ar-rijalu, laki-laki tertentu. Artinya apa? Dia tidak ada mani penghalang. Contoh misalnya gini, ada seorang perempuan tamatan kuliahnya tamatan apa? Doktor apa dokter? Doktor. S3. Suaminya nggak sekolah. Apakah pantas suami nggak sekolah ini memimpin rumah tangga, memimpin yang doktor?
Nah, berarti dalam hal ini dia perlu minta pendapat istrinya. Paham ya? Nah, makanya dia ar-rijalu pakai alif lam isim ma'rifah, artinya laki-laki tertentu. Ada laki-laki, misalnya suami kita gila misalnya, atau setengah gila misalnya. Berarti laki-laki itu lain. Nah, misalnya ada laki-laki suami setengah gila. Apa buktinya setengah gila? Belum ngomong udah marah, kan setengah gila berarti. Belum ngomong udah? Ada nggak suami kayak itu? Belum ngomong? Nah, berarti setengah gila dia. Maka dia nggak bisa memimpin. Kalau dia memimpin rumah tangga akan hancur rumah tangga. Nanti sikit-sikit jual perabot tuh, jual kulkas. Apa ya? Akhirnya apa? Kepemimpinannya jadi kacau. Itu kan nggak salah kalau perempuan minta cerai kalau suaminya kayak gitu. Nggak salah. Boleh. Boleh. Apa salah pula? Makanya talak itu kan dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Artinya kalau nggak ada jalan lain, ya boleh. Alasannya syar'i. Ya itu dulu ya. Ada pertanyaan? Atau kita selesaikan ayat ini dulu ya. Karena bentar lagi sudah azan. Jadi walat tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kalian ya ingin berkumpul lagi dengan istrimu tujuannya apa? Untuk menganiaya. Itu nggak boleh. Tujuannya untuk menganiaya. Jadi ada juga kadang-kadang seorang suami karena dia dendam kali sama istrinya, dia nggak mau lepaskan, dia ingin aniaya terus. Hah? Iya, tidak cerai aja. Masalahnya dirayu, dia akan berubah. Abang sumpah mati. Gitu. Masalahnya gitu. Wanita cepat terpengaruh. Padahal itu buaya. Makanya buaya itu sebenarnya nggak berbahaya jika di sungai. Yang berbahaya ketika di darat. Buaya itu berbahaya ketika di darat. Kalau di sungai nggak bahaya, diasalkan kita jangan main-main di sungai. Tapi kan nggak payah sekarang, masa kita lapor kan mau polisi, kan nggak ada peraturannya. Suami hitungnya istri kan. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan sekali lagi ya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Barang siapa yang berbuat seperti itu, berbuat bagaimana tadi? Nah, tujuan ingin kembali kepada istrinya, niatnya untuk menganiaya. Maka barang siapa yang berbuat seperti itu, maka sungguhnya dia menganiaya diri sendiri. Menganiaya istri, akhirnya menganiaya sendiri. Maksudnya apa? Di akhirat nanti dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Akhirnya kan sama dengan menganiaya diri sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban ya Allah. Kita sebagai suami ditanya oleh Allah, bagaimana kamu memperlakukan istrimu? Istri akan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu memperlakukan suamimu dan anak-anak. Tapi perlu diketahui ya, kata Nabi, al-mar'atu, istri, ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang istri, ra'iyatun, pemimpin, fi ahli zawjihi wa waladihi. Seorang perempuan itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak nggak terurus, yang pertama sekali ditanya oleh Allah, istri bukan suami. Karena dalam hadis ini jelas ya, wal mar'atu, istri, ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban.
Ini jangan telantarkan anak. Kalau anak telantar, yang pertama sekali ditanya oleh Allah bukan suami, tapi istri. Kenapa? Kenapa bukan suami? Karena suami mencari uang, mencari nafkah. Kapan sempat mengurus anak? Kan suami itu tut'imuha, kata Nabi. Tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Bagaimana suami memberi makan dan pakaian istri kalau dia tinggal di rumah mengurus anak? Makanya ada yang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana hukum seorang perempuan yang kerja di luar? Kayak ibu-ibu ini misalnya, kan sebagian kerja, boleh, benar hukumnya? Boleh. Boleh aja. Hukumnya mubah. Bahkan pada kondisi tertentu bisa sunat hukumnya. Tapi jangan lupakan tanggung jawab kita mengurus anak-anak. Paham ya? Jangan lupakan tanggung jawab kita seorang istri, seorang ibu mengurus anak-anak. Tapi bukan berarti suami nggak bertanggung jawab mengurus anak-anak, bertanggung jawab juga. Tapi namun terutama adalah istri, karena beda hak dan kewajiban. Hak suami tadi apa? Memberi makan. Hak istri? Menghabiskan makanan. Ya kan, memberi makan kan menghabiskan makanan. Beda. Dah, kita lanjut ya. Makanya seorang suami dia harus bayar istrinya, membayar nyuci, membayar apa? Ngurus anak, membayar gosok, membayar. Ya, udahlah nggak dibayar, jangan ditenak. Makanya Ustaz kalau ceramah sama suami-suami. Mana sekarang? Mana sekarang? Ini sudah begitu besar pengabdian si istri, udah nggak dibayar, ditenak lagi. Dicaci maki lagi. Inilah ini yang membuat dunia mau kiamat. Maka paling enak. Makanya sampai Nabi mengatakan ad-dunya mata'un wa khairum mata'id dunya al-mar'atus salihah. Perhiasan istri itu. Namanya perhiasan kan dilap, taruh di kaca. Itu sebenarnya tugas suami, bagaimana memperlakukan istri sebagai perhiasan terindah. Tapi hari ini bukan perhiasan terindah. Tahu apa ibu? Pelak sepeda tuh di model, Pak. Yang kena panas, kena air hujan, biar aja karatan gitu dia. Tapi apa boleh buat? Banyak orang kadang-kadang nggak punya ilmu, nggak ada pengamalan. Makanya sebenarnya sebelum menikah ditatar dulu barang berapa hari. Ya, Masya Allah, luar biasa kemuliaan wanita di masa Rasulullah, luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan tidak boleh ada seorang pun anak yatim terlantar, janda terlantar. Makanya kenapa poligami di masa Rasulullah? Begini kejadian diantaranya terjadi poligami di masa Rasulullah. Ketika ada sahabat yang syahid di medan jihad, Nabi mengatakan siapa yang mau mengurusi anak yatim, siapa yang mau menyantuni janda. Ketika nggak ada yang mau, baru Nabi menyantuni. Tujuannya apa? Mengurus anak yatim. Kita nggak, kita kepingin mamaknya saja, anak kasih ke neneknya. Keliru. Tujuan poligami sebenarnya biar anak yatim itu punya ayah. Tapi hari ini yang terjadi, pingin mamaknya saja, anaknya nggak kepingin. Itu keliru, sudah lari dari konsep poligami. Dulu begitu poligami, tujuannya apa? Jangan sampai ada janda yang terlantar. Tapi hari ini enggak. Kawin lagi, istri pertama selamat tinggal. Ajak gede. Jadi caranya, syariatnya benar, pelaksanaannya salah. Enggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang mendalimi hambanya. Cuma cara kita yang salah. Sekarang kan orang poligami yang berani poligami siapa? Kan tuki-tuki hanya mengandalkan uang, ilmu agamanya nggak ada.
Rusak akhirnya. Sekarang perempuan maunya gitu juga, perempuan kalau misalkan yang banyak duit mau tuh walaupun suami orang kan penting duitnya. Istri yang poligami kata Ustaz. Poliandri. Poliandri namanya. Nggak ada, nggak boleh. Nah, kenapa poligami boleh, poliandri nggak? Karena tujuan poligami itu memang menyantuni. Yang menyantuni siapa? Laki-laki. Tujuannya tadi apa? Memberi makan, memberi pakaian. Hari ini enggak, kadang-kadang coba kita lihat janda terlantar, anaknya nggak sekolah, nggak ada yang mau. Laki-laki kepinginnya saya yang mana? Yang masih muda, daun muda, apalagi brondong apa istilah? Apa istilah, banyak istilah nggak tahu. Brondong apa nih? Ini kan jadi syariatnya benar, perilakunya jahat. Syariatnya benar tapi cara pelaksananya salah. Niatnya udah nggak benar. Sama kayak ayat tadi itu, niat ingin kumpul lagi dengan istri tujuannya mengani. Coba kita nikahi janda. Nah, sekolah semua anak-anaknya. Berapa anaknya? 10, sekolah semua. Anak ibunya juga santuni. Saya rasa justru akan berbalik penilaian orang. Oh, bagus poligami. Cuma siapa yang berani melakukan seperti itu? Itu harus kuat uangnya. Harus kuat uangnya. Maka kalau nggak ada uang, apa kita kasih? Kuat uang. Karena tujuannya apa? Menyantuni. Berarti harus kuat dananya. Kalau nggak ada dana jangan coba-coba. Nggak ada ustaz-ustaz, hancur ustaz-ustaz tuh kalau nggak ada uang. Ada tuh. Sekali dua kali boleh itu dikasih makan nasihat. Lama-lama nggak kenyang dengan nasihat itu. Perlu juga materi. Cukup uang nggak masalah. Coba bayangkan ya, ini saya bangga saja. Misalnya ada seorang janda tinggal di gubuk, makan sehari sekali. Anak 5, nggak ada yang sekolah. Tiba-tiba ada orang ganti itu gubuk dengan istana. Anak-anak sekolah semua. Tapi kamu jadi istri kedua, mau nggak? Kalau yang digubuk mungkin mau, tapi istri pertamanya ribut. Nah itu pula masalahnya. Memang serba salah. Niat baik juga nggak cukup, harus ada. Ustaz, itu kan orang Arab bagaimana memimpin? Nah itu kita contoh, kita studi banding sana. Iya betul, orang Arab nggak masalah. Itu orang Arab karena mereka banyak uang, buat rumah 4 lantai. Betul ini, kisah nyata. Lantai pertama istri pertama, lantai kedua aman. Kenapa aman? Karena mungkin udah tradisi begitu ya. Kemudian makmur, apapun yang diinginkan oleh istri, ada istrinya bilang, ya Abi, kan? Kaifa nafhabu fi walatil Indonesia. Bagaimana kalau kita main-main ke Indonesia? Ini uang jalan. Ini kayak mana nggak ribut? Mau beli ikan rambu aja ada uang. Gitu kan? Jadi semuanya tentu saja harus cukup syarat apa istilah? Harus cukup lah. Semuanya itu kan ada kadarnya ya. Yang nggak boleh, kita nggak mampu jangan dipaksakan. Paham ya? Kalau mampu dalam pengertian istri pertama setuju, udahlah nggak usah bahas itulah. Paham? Peci-peci nanti jatuh kalau bahas. Kita lanjutkan ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, tadi apa? Menganiaya istri, tujuan ingin balik, ingin menganiaya istri. Faqad dalama nafsah, maka dia menganiaya dirinya sendiri. Wala tattakhidu ayatillah huzwa, jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main. Ini hati-hati, bisa kafir kita, bisa kufur. Qul, Allah berfirman dalam ayat yang lain, qul, katakanlah Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Abillahi, apakah itu istifham ya?
Pertanyaan, abillahi, apakah dengan Allah? Wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Wa ayatihi, wa rasulihi, dengan rasulnya. Ya, abillahi dengan Allah, wa ayatihi, ayat-ayatnya, ayat Al-Quran, wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu memperolok-olok, main-main memperolok-olok. La ta'tadiru, kata Allah, jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Jadi nggak boleh ayat Al-Quran, agama jadi bahan olok-olok, nggak boleh. Contoh misalnya gini ya, ada orang pakai cadar, kita bilang, datang ninja, nggak boleh. Kalau kita nggak suka cadar, ya udah nggak suka saja, jangan kita mencela. Jenggot ustaz tuh kayak kambing, nggak boleh. Nggak boleh agama jadikan bahan olok-olok. Ini keras sekali ancaman dari Allah. Itu ya, jangan wilayah agama jadi bahan olok-olok. Ya, nggak boleh. Itu wilayah sakral, nggak boleh olok-olok. Makanya kenapa ayat Al-Quran itu tidak boleh bawa ke WC, karena sama dengan memperolok-olok ayat-ayat Quran, tempat yang bernajis. Jangan nanti kan sambil ya nembak-nembak BAB lantas ngaji kita, nggak boleh. Itu sama dengan memperolok-olok ayat Al-Quran, nggak boleh. Itu namanya sama dengan merendahkan Al-Quran, sama dengan menghina Al-Quran. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu semuanya. Wa ma anzala alaikum minal kitab, apa yang diturunkan dari Al-Quran, wal hikmah, dan hadis Nabi, yang idukum bihi, di mana Al-Quran dan hadis Nabi itu memberi pelajaran buat kalian. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah ya maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui. Makanya kalau curhat itu sebaiknya bangun tengah malam, salat tahajud minimal 2 rakaat, curhat kepada Allah. Nggak perlu ngomong, Allah tahu. Wa'lamu fi sudurikum, Allah mengetahui. Kadang-kadang kita ketika kita ungkapkan dengan kata-kata nggak mewakili hati kita. Paham ya? Makanya kenapa sering kita curhat sama orang malah jadinya bukan solusi yang diberikan, emosi. Kenapa? Dia nggak bisa menangkap. Karena dan kita juga nggak mampu menjelaskan. Tapi dengan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dengan sendirinya itu. Nggak usah ngomong. Dalam hati aja. Allah maha mendengar. Itu ada. Karena kalau kita ungkapkan nggak paham. Ada kadang-kadang perasaan kita diamkan, tapi dalam hati kita berkata, nggak apa-apa. Dengan Allah boleh, tapi dengan manusia nggak boleh, karena manusia itu perlu ungkapkan saja. Atau kalau bisa ngomong boleh, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Contoh sederhana misalnya gini, bagaimana kita mengungkapkan rasa sayang dengan kata-kata? Adik, abang beliin mobil ya, itu tanda sayang? Belum tentu. Atau dia ucapan abang sayang kali sama kamu, nggak, belum tentu. Mungkin hanya ucapan saja. Artinya apa? Itu memang nggak bisa diungkapkan. Itu misteri. Demikian juga benci. Makanya kadang-kadang terjadi di mulutnya sayang, di hatinya benci. Karena itu memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Nah, dalam hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, kita nggak bisa berkomunikasi dengan makhluk. Karena berkomunikasi dengan makhluk, dengan sesama manusia itu perlu bahasa. Paham ya? Sementara bahasa kadang-kadang tidak bisa mewakili perasaan kita. Maka sebaiknya curhatlah pada Allah. Kan Allah telah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi jika dia punya masalah. Dengan sendirinya datang. Dulu pernah ya, mungkin saya udah pernah cerita, ini yang terakhir, ini pun sudah terakhir. Dulu ada kawan saya, istrinya masuk rumah sakit di Jakarta. Udah sembuh, mau keluar nggak ada uang untuk membayar rumah sakit. Bayangkanlah. Apa tadi? Sudah sembuh, mau keluar, nggak ada uang menebus. Bukan sedikit jumlahnya. Dia bilang sama istrinya, "Bang, bentar ya, mau keluar bentar, ngambil uang, cari uang gitulah." Kemana dia pergi? Ke masjid dia pergi. Karena nggak tahu kemana pergi, Jakarta kemana pergi. Di situ dia salah dua orang, menangis sejadi-jadinya, diungkapkan. Berjam-jam dia sampai dia dia ngadu pada Allah. Karena sudah berjam-jam dia keluar dari ini. Jalanlah terhoyong-hoyong dia. Dari jauh dilihatnya ada satu rombongan. Rupanya istrinya sudah keluar dengan beberapa orang. Siapa yang bayar? Ternyata Allah gerakkan hati orang datang berkunjung. Dia sebenarnya niat berkunjung, tapi karena dia orang kaya, dia bayarin seluruh biaya pengobatan. Coba itu, Allah berikan jalan keluar. Tangkapkan pada Allah. Jangan curhat pada manusia. Boleh curhat pada manusia, tapi hal ringan-ringan. Kadang-kadang kita curhat sama manusia, apa dibilangnya? Itulah bodoh kali kamu nggak kamu balas. Itu solusinya. Itu solusinya. Ketika kita curhat sama dia, apa dia bilang? Itulah bodoh kali ibu balas. Kalau saya mana ada, saya cekek dah. Itu solusinya. Ya. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.